Hai Mito People, perkenalkan aku Andrea. Welcome to Mito Talk. Yeay, tepuk tangan dong semuanya. Kita harus semangat ya, soalnya ini salah satu program baru yang ada di Mito. Nah, kebetulan hari ini kita mau sedikit bahas tentang trading. Sekarang aku sudah ditemenin sama narasumber yang cukup ciamik katanya. Kita sambut dulu Koko Daud. Hai halo. Ko. Ya, halo. Ko Daud umurnya berapa sih? Aduh, umur ya. Iya. Kelihatan umur berapa kira-kira? Kelihatannya sih masih 20 tahun. Aduh, gitu. 20 tahun bisa aja ya. Loh, karena kelihatan fresh kok. Oh, fresh gitu ya. Iya. Ya, tahun ini kurang lebih sekitar 30-an. 30-an ya, tapi nggak kelihatan kayak 30 tahun loh. Waduh, beneran ya. Iya, tersanjung beneran. loh aku. Ya mungkin karena Koko menikmati hidup kali ya. Betul. Gitu ya, Ko ya. Hidup kan cuma sekali. Benar. Ya, mesti dinikmatin terus lah ya toh. Tetap harus kelihatan baik-baik saja. Meskipun tidak baik-baik saja. Bener banget itu. Karena kalau kita happy kan semua masalah kayaknya udah nggak ada lah, jangan nggak ada aja gitu ya kan. Betul. Oke, kok hari ini aku mau sedikit tanya-tanya tentang trading nih. Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini mewakili para trader-trader pemula yang ada di luar sana. Boleh ya? Boleh. Oke, kita langsung aja ya Ko ya. Boleh. Masuk ke pertanyaan pertama. Kalau boleh tahu nih, Koko udah berapa lama terjun di bidang trading ini? Kalau terjun di bidang trading ini kurang lebih total dari sejak 2007-2008an. 2007-2008 ya Ko ya? Ya. Udah lumayan lama sih ya. Ya, lulus SMA sempat kerja sebentar langsung lanjut. Langsung lanjut trading. Iya. Oke. Terus awal mula terjun di bidang ini tuh gimana ceritanya? Jadi awal mula nih sebenarnya harusnya nih saya kuliah karena saya dapat beasiswa nih waktu itu. Beasiswa kebetulan di bidang basket olahraga. Dulu kan nggak kurus, nggak gendut kayak gini. Oh gitu. Dulu lebih kurus dulu. Ya berarti kan tradingnya cuan ya. Oh, mantap. Oke. Kayak gitu. Jadi satu ketika kondisi orang tua sakit ya kan, terus saya harus ngelanjutin bisnis orang tua. Akhirnya kuliah saya tinggal kayak gitu. Kuliahnya ditinggal. Kuliah saya tinggal, beasiswa saya tinggal, ngelanjutin bisnis orang tua. Udah terlanjur kerja nih, mau kuliah ya akhirnya males kayak gitu. Oh gitu ya. Kalau boleh tahu bisnis orang tuanya di bidang apa? Di bidang pembangunan kontraktor. Oh berarti nggak sebidang sama trading ya berarti ya. Nah, terus gimana ceritanya? Kok bisa tiba-tiba Koko itu mikir kan sudah ada bisnis nih, kok bisa tiba-tiba mikir sama trading juga? Nah sebenarnya itu kan bisnis orang tua ya. Kalau pribadi untuk aku kan belum. Waktu itu juga baru lulus sekolah ya kan. Cuma kebetulan dari sejak sekolah sih aku aktif di IO, event organizer. IO ya. Kebetulan waktu itu juga sudah jadi tangan kanan dari bos. Jadi totally kebanyakan aku yang handle klien kayak gitu. Terus? Nah kebanyakan untuk jam kerjanya IO ini, saya ini lebih tepatnya ketika orang udah pulang kerja. Jadi jam 6 sore ke atas nih saya baru kerja. Jadi biasa pulang jam 11, jam 12 baru pulang saya. Oh gitu ya. Jadi paginya nganggur, pagi sampai sore gabut kayak gitu loh. Pagi sampai sore gabut, terus kemudian ada gambaran mau Diajak sih terjun. sama teman, diajak sama gabung. Daripada gabutnya nggak bermanfaat ya kan. Betul. Oh jadi gitu ceritanya. Iya. Terus aku pengen tahu nih, apa sih rahasianya kok bisa stay lama di dunia trading? Kan dari 2007 sampai sekarang 2022 kan cukup lama itu. Apa sih yang jadi bikin gini, Koko stay? Pernah lihat film enggak judulnya Real Steel? Jadi saya lihat dari situ. Jadi di situ ada sosok orang yang dia berusaha cari duit tapi sesuai dengan hobinya, sampai awalnya gagal akhirnya berhasil kayak gitu ya. Jadi saya punya gambaran bahwa ketika orang kerja itu harus yang pertama nyaman. Yang pertama nyaman, yang kedua enjoy dengan bidangnya kayak gitu. Cuma faktanya kan di luaran banyak orang kadang kerja itu ya karena memang terpaksa ya, karena keadaan dia harus bekerja ya, gitu. Kebanyakan kayak gitu ya. Dan kebetulan entah gimana ceritanya kok saya ini cocok sama bidang ini gitu loh. Jadi ketika saya terjun, apalagi saya suka belajar lah, suka ngitung apa segala macam. Nggak kerasa dari sejak saya terjun kok sampai sekarang kayak gitu. Oh nggak kerasa karena dinikmati ya prosesnya. Betul. Ya kalau cuma dinikmati prosesnya sih mungkin nggak stay sampai sekarang ya Ko ya. Tapi mungkin karena banyak penghasilan yang dihasilkan dari bisnis ini ya. Jadi kebetulan karena sudah menikmati prosesnya, jadi paham bisnisnya, dari sudah
sudah paham seluk-beluknya nih cari duitnya gimana kayak Oh gitu. gitu, mantap berarti. Terus menurut Koko nih, karena Koko kan ini hitungannya sudah ekspor ya. Kalau aku bilang, kalau dibandingkan sama aku nih yang orang awam ya, Iya, iya. prospek kedepannya di bidang ini tuh gimana sih Ko? Kalau aku pribadi bilang prospek untuk bidang ini kedepannya jauh sekali, masih sangat-sangat bagus sekali. Sangat bagus Sangat ya. bagus. Kenapa kok saya bilang sangat bagus? Jadi gini, banyak perusahaan itu ya, saya mungkin tidak perlu sebut nama ya, tapi Betul. banyak perusahaan-perusahaan di Surabaya, di Jakarta, dan dimanapun, mereka itu yang sudah berdiri lebih dari 20 tahun kayak gitu. Nah, beberapa waktu terakhir ini kan kita cukup digemparkan nih sama kondisinya COVID nih. Ya kan, Betul. apalagi terakhir ketika tahun 2020 sempat terjadi lockdown kan, Iya. hampir berapa tahun tuh ya, kan kayak gitu. Nah, lockdown itu kan bukan terjadi hanya di wilayah Indonesia, Bener. tapi lockdown ini wilayahnya global nih, satu dunia lah. Satu dunia, termasuk kita juga kena sih waktu Nah, itu kan. ketika terjadi lockdown ini ya orang kan nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi mereka harus cari dong alternatif bisnis lain kan kayak gitu. Contohnya ini kayak gini deh. Tahu Netflix nggak? Tahu. Nah, Netflix. Jadi Netflix itu sebelum terjadi COVID ya biasa-biasa aja sih ya, nggak terlalu sing hype banget gitu ya, Iya. enggak. Tapi ketika terjadi COVID ini, Netflix ini sahamnya naiknya luar biasa sekali loh, banyak sekali naiknya. Kayak gitu. Kenapa kok gitu? Karena ya orang nggak kerja ya. Ya termasuk aku sih. Aku menghabiskan waktu lockdown kemarin nonton film. Killing time ya. Iya, soalnya kan kita yang mau ngapain ya kan, Ya, kita keluar nggak betul. boleh, semua tempat-tempat yang di luaran itu kan juga ditutup. Jadi ya udah kita di rumah aja nonton film. Itu juga berpengaruh ya berarti ke sahamnya Netflix ya. Betul. Karena pengaruhnya bukan dari 1-2 orang, tapi kan global, Satu dunia. sedunia nih kan kayak Iya, gitu ya. benar. Jadi kayak gitu. Oke, terus kira-kira nih, Koko bisa bantu jelasin nggak ke kita semua, trading itu gimana sih? Biar teman-teman kita yang belum paham ini bisa sedikit tahu lah tentang trading itu kayak gimana. Jadi Secara gini, simpel aja kok. Gini, kalau ngomong trading itu kan sebenarnya dasarnya itu kan trading atau transaksi kan seperti itu ya. Jadi banyak kata-kata di luar ini kayak general trading, jadi trading umum atau transaksi secara umum ya kan. Sebenarnya kalau kita mau pilih lagi trading itu banyak sih sebenarnya. Jadi ada trading futures, trading saham atau trading komoditi, atau trading mungkin barang secara fisik kan kayak gitu. Oh gitu. Cuma kebetulan saya ini memang terjunnya di bidang trading futures. kayak Apa gitu. itu trading futures? Ya, trading futures ini ya contoh seperti saham-saham emas kan kayak gitu. Mungkin saham-saham luar negeri, mata uang kayak gitu. Oh gitu ya, oke. Terus bedanya trading futures sama trading saham itu apa? Jadi gini, mungkin kalau bicara trading saham aku kurang begitu detail paham ya, tapi sedikit banyak yang aku tahu perbedaannya gini. Contoh Kak Andri nih misalnya beli saham BCA ya kan, beli saham BCA di harga Rp7.000 nih ya kan. Nah, kalau kita bicara satuan transaksi di dunia saham itu apa? Satuan transaksinya namanya lot. Lot Gitu. ya. Kalau kayak orang meracang nih beli beras ya kan kilo ya. Iya, Nah, iya. kalau di dunia trading ini satuan transaksi di dunia saham ini namanya lot kayak gitu. Jadi lot ya Katakanlah satuannya. Oke. katakanlah Kak Andri beli nih di harga 7.000 sejumlah 30 lot misalnya. Terus harganya naik menjadi 10.000. Nah, ketika harga naik jadi 10.000, Kak Andri ketika mau jual itu harus masuk namanya antrian. Oh masih ada antriannya lagi. Jadi nggak bisa nih langsung on the spot langsung jual seperti itu. Oh gitu ya. Terus kalau di futures? Kalau di future sih, jadi misalnya Kak Andri beli sekarang nih, beli emas nih misalnya ya, katakanlah emas sekarang nih kan kita bisa lihat ya, ini harga ada di level 1704 nih. Oke. Misalnya Kak Andri beli di harga 1704, kemudian harganya naik, udah profit kan? Ya jual aja langsung. Oh bisa Langsung dijual jadi ya profit. tanpa harus ada sistem antri kayak yang ada di saham Betul, gitu ya. betul. Oh berarti kalau aku bisa bilang sebagai orang awam tingkat likuiditasnya di sini jauh lebih cepat ya. Tinggi sekali. Tinggi sekali ya. Dan kebetulan kalau kita ngomong kondisi pasarnya ini juga hampir 1 hari penuh ya, 23 jam sih. 23 jam ya pasarnya. 22 sampai 23 jaman. Jadi kurang lebih. berarti kalau misalkan ada orang yang alasan sibuk kerja lah atau apa, sebenarnya masih tetap bisa main kan? Betul. Sebenarnya masih bisa disempatkan di sela-sela waktu. Kan kebetulan juga untuk trading seperti ini kan ada pasar-pasarnya. Jadi tinggal kita mau pilih aja, kita mau transaksi di pasar yang mana. Oh kan, kayak bisa gitu ya. Dan pasarnya itu global secara dunia Iya, ya. Nggak betul. cuman
patokannya di Indonesia aja ya? Enggak, ya? patokannya global karena kan kita pasar ikut Amerika punya. Gitu. Kayak gitu. Jadi lebih fleksibel ya secara Betul. waktu ya. Oke, terus kira-kira nih menurut Koko, investasi apa yang bagus buat era-era milenial kayak kita-kita ini? Sekarang ini kan zamannya semuanya serba pinter ya kan. Betul. Handphone aja udah pinter loh. Lebih pinter dari kita sih. Nah iya, dulu saya masih inget ya, dulu zamannya saya sekolah ya. Zamannya saya sekolah itu saya punya handphone sih, tapi udah beda jauh. Zamannya Nokia 2280 tuh yang masih monoponik tilut. Itu cuma bisa ketik doang, bisa SMS sama telepon doang. Jangan salah, itu bagus di zamannya loh kok. Iya, makanya kan kita bilang kemajuan zaman ya. Betul. Sekarang handphone kita nggak tahu jalan, kita cuma ngomong Google jalan ke sini dong, udah muncul jalannya, aksesnya kemana. Jadi kalau saya bilang untuk investasi di era milenial kayak gini ya, itu lebih ke arah ke smart investment. Smart investment. Betul. Jadi saya ingat kata-kata almarhum bapak saya dulu ya. Jadi papa pernah bilang gini, harus hargain uang gitu, karena kita nih nyarinya nih dengan cucuran keringat, dengan kerja keras kan kayak gitu. Ya. Karena memang pada dasarnya dulu ya kalau cari duit ya pakai otot lah istilahnya ya kan. Dan harus mengandalkan kekuatan fisik kan kayak gitu. Cuma semakin kemajuan zaman di era-era sekarang semuanya yang serba pinter kan ya. Jadi ya kita juga harus ikuti perkembangan zaman lah. Iya, gitu. Berarti biar kita nggak ketinggalan zaman lah ya. Biar kita bisa menyesuaikan dengan iklim yang terjadi sekarang, bener Betul, ya. Oke, terus habis itu kalau aku mau tanya nih ya, produk apa sih favoritnya traders yang ada di Indonesia ini? Jadi gini, kebetulan saya ini juga lebih condongnya tradingnya ke dunia futures ya kan. Dan banyak saya lihat di pasaran ya, kira-kira di lapangan lah kalau bilang ya. Favoritnya totally kebanyakan sih gold sih sebenarnya. Gold ya favoritnya ya. Oke, terus? Jadi kenapa sih pasar kok lebih suka gold ya? Padahal kalau kita ngomong produk sih banyak ya, ada mata uang, ada saham-saham ya. Contoh nih kayak Hang Seng, sahamnya Hong Kong, ada Nikkei, saham Jepang, ada Kospi, saham Korea, dan juga mata uang dan lain-lain kan kayak gitu ya. Oh iya, soalnya kita kan yang sering dengar kan mungkin forex ya, Korea. Tapi kalau Koko ini kebetulan ekspornya di emas ya, di gold. Kebetulan sih dari sejak saya gabung di dunia ini sampai detik ini tradingnya emas. Oh, tradingnya emas. Oke, berarti kita sekarang sharing-sharing tentang trading emas ya. Iya. Terus sekarang pertanyaannya gini nih, perbedaannya emas yang ada di future sama emas yang ada di toko-toko perhiasan itu apa? Kalau ngomong bedanya sih tidak ada beda, karena sama-sama emas ya, sama-sama produknya. Cuma mungkin gini, jadi toko emas ini mematok harganya mereka, harga yang mereka jual itu sebenarnya dari harga internasional ini tadi. Oh, justru dari futures ya harganya. Patokannya ya? memang dari futures ini tadi, karena futures ini adalah harga internasional. Harga internasional kayak gitu. Jadi contoh nih, simpel nih kayak gini sekarang nih, ini pasar nih sekarang ada di level 1704 ya. Tunggu kok. Itu kan 1704. Sedangkan kan kita kan biasanya kalau beli emas kan 1 gram, 2 gram kayak gitu. Kan nggak ada angka 1704. Betul. Jadi kalau boleh kita bilang ini adalah harga satuan internasional. Jadi kalau kita baca nih 1705 dolar per troy ounce kan kayak gitu. Terus sebenarnya sih gini, jadi ini harga ini kan dalam bentuk internasional ya. Sebenarnya kita juga bisa konversi dalam bentuk rupiah. Simpelnya gimana? Simpelnya tinggal aja harga internasional ini, harga runningnya ya, jadi 1704, 1705 ini kita tinggal kalikan harga dolar yang berjalan sekarang, ya kan? Lalu kita bagi 31,1 nanti ketemunya itu adalah harga logam mulia ya, bukan dalam bentuk rupiah, tapi kadarnya 100%. Berarti bukan yang perhiasan ya. Bukan. Kalau mau hitung yang misalnya contoh yang 70% ya, dari harga itu tadi tinggal dikalikan aja 70%. Nanti keluar nih modalnya berapa kira-kira. Gitu ya. Wow, luar biasa ya berarti. Terus gini, aku mau tanya nih kok, peluang yang bagus saat ini tuh apa sih? Biar kita semua tahu lah. Kalau ngomong peluang ya, peluang saat ini, kebetulan gini, nanti tanggal 22 September ini Amerika akan menaikkan suku bunga. Oke. Kayak gitu. Coba kita langsung lihat aja ya. Oke, boleh. Oke, sebentar, kita refresh dulu. Nah, jadi
berita kemarin ya, dari The Fed bakal masuk pekan bisu, emas menanjak. Maksudnya apa itu? Jadi ketika mendekati suku bunga kenaikan tanggal 22 September nanti ini, terakhir kemarin ini ketua The Fed sempat ada speak lah tanggal 26 Agustus kemarin, dia speak di simposium Jackson Hole ya kan. Nah, di situ ketika dia ngomong itu ini kita bisa baca ya. Sebagai catatan, Powell terakhir berpidato pada simposium Jackson Hole pada tanggal 26 Agustus lalu. Pidato tersebut langsung menggoyang pasar keuangan dunia serta melambungkan dolar AS. Terus Kayak apa yang gitu. terjadi tuh kalau Nah, misalkan dolar AS menguat Kalau lah? kita ngomong nih ya, kalau kita ngomong untuk perbandingannya gimana? Jadi seperti timbangan. Seperti timbangan. Jadi kalau dolarnya menguat, otomatis goldnya melemah. Kan kayak Oh, gitu ya. Nah, kita bisa lihat di grafiknya US nih. Kita coba lihat ya. Nah, ini tanggal 10 Agustus kemarin ya. Jadi dolar ini mengalami penguatan sejak Agustus minggu pertama, minggu kedua. pertama, berarti udah 1 bulan yang lalu ya. Ya, dari level 104,47 dia naik sampai ke 110,70-an nih. Gila, Nah, naiknya luar biasa banget. biasa ya. Nah, coba kita lihat ketika Jerome Powell ini speak di Jackson Hole ya. Tanggal 26 nih, coba kita lihat. Nah, di sini kan dia ngomong tanggal 26 Agustus ya. Iya. Nah, kita bisa lihat di grafiknya nih. Sorry. Nah, di sini ya. Nah, kelihatan ya tanggal 26 Agustus ya, yang jarum ini. Iya, benar. Dari harga 107,50 ketika berita itu dikeluarkan ketika Jerome Powell speak, dia mengalami kenaikan yang signifikan, langsung naik sampai 109,42. Di hari itu ya berarti. Dalam waktu sekejap saat itu juga. Wih. Yang terjadi apa? Yang terjadi pasti goldnya drop dong. Iya sih. Nah, coba kita lihat di sini ya. Berarti pergerakannya cukup banyak ya pada Banyak malam sekali itu. malahan. Jadi kalau kita mau bicara, jadi sebenarnya gold itu kemarin sempat drop sampai di level sini nih. 1.688 dolar per troy ounce. Oh, berarti kalau bisa dibilang 1.688 dolar per troy ounce itu harganya murah ya, Ko ya? Dan sebenarnya gini, sebenarnya gold ini sedang berada di fase yang namanya triple bottom. Kita bisa Triple lihat. bottom, apa itu triple bottom? Triple bottom itu jadi seperti ini. Saya kasih garis dulu ya, jadi supaya kelihatan ya. Boleh. Biar kita semua juga paham ya, Ko ya. Nah, di sini ya kita bisa lihat ya. Jadi yang pertama kita lihat dari sini. Satu, pertama dia turun nggak tembus ya. Dia naik kan. Turun lagi, nyentuh ini nggak kuat, dia naik. Turun lagi, naik lagi. Coba turun nggak kuat. Coba turun lagi nggak kuat lagi. Coba turun lagi nggak kuat lagi. Berarti bisa disimpulkan bahwa di area 1680 ini adalah area strong support. Strong support berarti kalau kita sebagai trader yang pemula nih, apa yang harus kita lakukan kalau market ada di 1680? Nah, yang kita lakukan apa? Nah, jadi gini, kebetulan ini saya juga tarik ya, ini namanya trendline ya. Nah, trendline ini menunjukkan bahwa kondisi untuk gold ini turun ya. Kita bisa lihat ya dari sini ya. Ini kan dia turun ya. Nah, cuma poinnya sebenarnya bukan di garis ini sebenarnya. Cuma kita coba lihat di sini ya. Nah, di sini nih. Dia kan semakin mengerucut. Betul. Nah, betul. yang artinya apa? Artinya semakin dia mengerucut itu dia mendekati ujung daripada tren. Seperti itu. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut, jadi saya mau bahas tentang suku bunga nih. Jadi kembali lagi ya ke dolar. Ketika Jerome Powell speak tadi tanggal 26 Agustus, dia kan mengalami kenaikan yang banyak sekali kan. Ya. Yang terjadi goldnya jatuh, Ya. ya kan. Nah, terakhir ini gold ini kan sedang berada di level-level bottom nih sekarang di 1704. Kalau 1680 deket dong. Deket banget. Nah, kira-kira yang terjadi apa nanti tanggal 22 September? Emang ada apa 22 September? 22 September itu akan ada berita tentang kenaikan suku bunga Amerika. Oh, berarti kita bisa bilang September ini peluangnya atau momennya ada di tanggal 22 September itu ya. Kita bisa lihat dari sini juga. Jadi ini website ya, ini website untuk namanya countdown untuk FOMC. Sekedar info, FOMC itu adalah Federal Open Meeting Committee. Jadi meeting anggota Bank Sentral The Fed yang diadakan setiap tahunnya hanya 8 kali. Hanya 8 Setahun kali. hanya 8 kali. Dan itu besok yang paling dekat terjadi tanggal 22 September That's besok right, benar. ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Nah, ini kan kita baca ya. Countdown to FOMC, the next FOMC meeting is in 7 day. Ya, kurang 7 hari lah kurang lebih ya toh. Yeah. Seminggu lagi ya. Nah, di sini kita bisa lihat target rate probability for 21 sampai 22 September Fed meeting.
Target kita lihat di sini dari target 3 sampai 3,25%. Itu target kenaikan di level ini pasar tuh vote sekitar 68%. Dan target kenaikan di 3,25 sampai 3,5% itu ada di sekitar 32%. Berarti kesimpulannya apa kira kan kita bisa tarik bahwa oh ini positifnya dia naik targetnya sekian. Oh, Kan gitu. ya. Ditambah lagi ini ada berita juga bahwa Fed Traders steer toward 70 point basis ya September rate hike. Jadi artinya apa? Jadi The Fed itu mengeluarkan statement bahwa target kenaikannya sekitar 75 BPS atau 75 poin dengan target ya 3,25% tadi, ya kan? Nah, kembali lagi kita bicara di grafik. Kalau grafik ini terjadi kenaikan yang signifikan seperti ini ya dari 104 sampai 110. Kalau indeks dolarnya naik, berarti bisa disimpulkan apa? Goldnya turun. Bisa disimpulkan bahwa terjadi pembelian dolar dalam jumlah besar. Benar nggak? Oh iya sih, Nah, benar kan sih. kayak gitu. Jadi kalau aku bilang goldnya nanti akan turun, itu bener apa enggak sih kok? Jadi gini, sebenarnya sih kita nggak bisa ngomong ya antara naik atau turun ya. Cuma oke. yang ada kan analisa ya kan. Nah, kalau kita ngomong sebagai traders ya kan, sebagai investor atau traders pun kan kita harus sedia plan A dan plan B. Betul, Ya. betul. Kalau dari analisa saya, dari kesimpulan saya tadi sempat bahas sekilas nih tentang berita dan lain-lain dan sebagainya ya. Jadi pada tanggal 22 September nanti yang terjadi itu apa? Kemungkinan besar Amerika bakal naikin suku bunga itu sudah pasti. Gitu ya. Tapi yang terjadi apa? Mungkin hanya mengalami penguatan untuk sementara, kemudian akan mengalami drop lagi. Kenapa? Karena pasar ini kan sudah melakukan pembelian dolar dari sebelumnya dalam jumlah yang besar. Betul. Ya kan? Pasti kalau sudah beli pasti ada yang namanya taking Jual. profit. Nah, Iya. betul seperti itu. Berarti kita bisa memasukkan logika trading ini ke logika kita sehari-hari yang sederhana Betul, ya. betul. Dan juga ketika kita trading pun bertransaksi seperti ini, kita juga harus berpikir dari segi pasar. Ini kira-kira pasar kalau gini mau kemana sih arahnya, kan kayak gitu. Nah, juga secara teknikal juga kalau saya lihat yang pertama kan sudah mengerucut nih, ya kan, sudah mendekati ujung. Kalau saya lihat lagi lebih jelas lagi, kita zoom nih grafiknya ya. Ya dia sudah mepet nih kan ya. Artinya kalau dia break ini dia naik, ya sudah dia pasti positif naik. Positif naik ya. Cuman kan kita nggak tahu nih aktualnya yang terjadi di lapangan apa, Iya ya kan? benar. Berarti kan kalau misalkan kita sebagai trader pemula ngelihat ini sebenarnya sebuah peluang ya kok ya. Benar. Kalau dari saya pribadi, saya bilang ini namanya golden moment. Golden moment. Mau up or down kita tetap bisa dapat profit yang lumayan dari momen ini ya. Kayak gitu. Kenapa? Karena kalau dia nggak bisa break 1680 ini, target paling dekat berapa sih kira-kira kan gitu ya? Iya. Coba kita langsung hitung aja secara live ya. Boleh. Biar Oke. kita dapat pengetahuan yang baru lah ya. Iya betul. Oke, kita tarik. Nah di sini deh ya. Oke. Saya akan tarik Fibonacci. Nah, Fibonacci ini ujiannya untuk kita ngitung target koreksinya di berapa kan kayak gitu ya. Ya ini paling dekat ya 23,6%. Kita lihat ada di harga 1774 kurang lebih. Wih. Nah kalau kita lihat harga spot market berapa nih sekarang? 17.04. Masih ada 70 poin lagi loh. 70 poin lagi ya. Berarti kalau misalkan ada yang mau mempelajari atau mendalami trading, berarti sekarang waktu yang tepat dong. Betul. Bener ya. Wow. Ini penjelasannya Koko ini luar biasa sih. Luar biasa dalam arti bahasanya itu simple. Jadi kita sebagai trader pemula itu memahaminya gampang. Ya. Oke. Nah Terus tadi yang saya jelasin itu kan kalau dia naik nih targetnya kayak gitu Ya. ya. Nah kalau ternyata nih ya. Ternyata 1680 jebol nih. Targetnya ke berapa sih? Kan kayak gitu. ya Nah, gimana tuh kalau kayak gitu? kita bisa hitung. Jadi kan tadi saya tarik dari target terdekat. Saya tinggal tarik dari target yang terjauh di sini. Bentar ya. Nah, ini kita lihat 1680 pun juga menunjukkan bahwa di sini strong ya. Nah, kita tinggal tarik aja di sini. Oke, kita tarik dulu. Nah, target terdekat sementara ada di level 16 10-an lah kurang lebih. Oh, Kayak jadi gitu. Jadi yang artinya kalau 1680 ini dia break, downnya juga cukup dalam,
kalau dia nggak break, koreksinya juga cukup tinggi. Oh gitu, berarti That's why kenapa saya sebut ini golden moment. Karena naik atau turun kita masih bisa dapat peluangnya ya. Betul sekali. Oke. Wih, Jadi kurang lebih kayak gini lah kurang lebih ya. Banyak banget sih informasi yang kita dapat. Kita sebagai trader pemula sih juga gampang ya memahami apa maksudnya Koko ya. Terus terakhir nih Ko, closing statement buat kita trader-trader pemula. Apa buat Koko? Jadi gini, ini yang saya petik dari pengalaman ya. Yang pertama, jangan serakah. Yang pertama. Jangan serakah. Jangan serakah. Itu Jadi, yang paling penting ya. Paling penting itu poin pentingnya kan Oke, kayak gitu. terus nggak boleh panas. Nggak boleh panas, harus dingin terus. Iya. Terus? Yang selanjutnya harus ada manajemen trading. Kita harus bisa atur nih. Kira-kira hari ini kalau kita mau trading, misalnya kalau kita mau batasi risiko berapa, target profitnya berapa. Kayak gitu. Lalu yang paling penting nih, nggak ada di dunia trading ini, oh saya ini hanya technical doang atau fundamental doang, nggak bisa. Jadi semuanya harus mencakup ya. Betul. Jadi kalau dari saya pribadi, dari pengalaman sih ada 3 poin sih sebenarnya yang harus diperhatikan. Yang pertama technical, secara perhitungan grafik kayak gini. Yang kedua fundamental, pemahaman berita seperti tadi. Yang ketiga insting. Di Jadi semua bisnis kayaknya insting itu harus betul. tetap main ya. Betul. Jadi dengan semakin banyak belajar tentang teknikal, paham grafik dan lain-lain, ketika Anda mau transaksi itu insting pun pasti muncul kayak gitu. Jadi kalau bahasanya di zaman sekarang itu biar peka lah ya. Ya, peka. Ternyata Iya. nggak di percintaan aja kita Iya, harus peka. Betul. Harus peka gitu. Kalau nggak peka kan nggak direspon jadinya nanti. Iya benar, curhat ya. Oke Ko, Ya, kurang lebih kayak ada gitu. lagi nggak Ko yang pengen disampaikan buat kita? Ya kurang lebih kayak gitulah. Kurang lebih kayak gitu ya. Dan yang paling penting di dunia trading ini nggak ada orang pintar, nggak ada. Hidup Nggak ada itu orang selalu belajar kayak gitu. Jadi sama kayak saya juga, saya ya bukan dibilang pintar sih ya, enggak lah, tapi mungkin hanya menang pengalaman doang kayak gitu. Pengalaman pintar sih nggak ada, karena di dunia trading ini semuanya selalu belajar. Selalu belajar, tapi jam terbang juga menentukan. Betul. Koko bilangnya Koko nggak pintar, tapi kalau dibandingkan kita yang cuman pemula ya Koko expert lah. Meskipun sebenarnya masih ada yang jauh lebih lama di bisnis ini, bener ya. Betul. Oke. Banyak banget informasinya kok. Aku cuman mau bilang terima kasih sudah datang di podcastnya kita ini. Siap. Sudah sharing-sharing peluangnya, sudah meluangkan waktunya Koko yang super sibuk ya harusnya ya. Sibuk trading, Iya. sibuk cari cuan. Iya, sibuk cari cuan. Oke, terima kasih ya Ko ya atas waktu. Terima kasih. Sabar. Oke, aku cukup banyak dapat informasi sih dari Koko Daud ya Ko. Terima kasih atas waktunya ya Ko. Oke, jadi sekian dulu ya podcastnya dari kita. Kita udah dapat banyak informasi nih dari Ko Daud untuk trader-trader pemula. Jadi buat kalian yang memang pengen tahu tentang trading atau pengen lebih mendalami trading lagi, jangan lupa klik like, comment, subscribe, dan kalau misalkan mau ada yang tanya, boleh nih komen di bawah ya. Oke guys, terima kasih. See you, bye.